Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini hampir 1 minggu saya tidak berangkat ekspor dikarenakan keluarga saya lagi terkena halangan dan ini lagi memulai lagi ekspor lagi ya mas. Iya mas. Sebelumnya air batin mas. Iya. Sugeng Riyadi. Iya mas, sama-sama mas. Ya. Buat kalian mohon maaf. Langsung aja pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan, keselamatan serta kelancaran. Dan tidak lupa saya berikan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung channel saya sampai saat ini. Jadi gini mas, saya itu mendapatkan kabar apa mas? Yang bahwasannya itu kan ini di tengah sawah ya mas. Iya. Itu pada waktu menjelang maghrib atau malam para petani itu sering diganggu sosok di daerah sini mas. Ganggu sosok mas? Iya. Itu kalau boleh tahu sosoknya seperti apa mas? Laki-laki. Iya. Pakai caping kayak orang di sawah itu loh mas. Oh. Dan asal muasalnya saya juga belum tahu dan saya juga disuruh untuk menyelidiki sosok tersebut. Tujuan dari sosok itu tadi apa saya juga belum tahu mas, dan kita disuruh mencari daerah sini pokoknya. Info terakhir kalinya dari warga petani di daerah sini. Iya, itu maksudnya apa ya, petani di sini yang diganggu itu hanya satu orang apa lebih dari satu orang itu mas? Lebih dari satu orang mas. Lebih dari satu orang? Iya. Enggak, kita langsung cari aja ya mas. Iya. Ya ini persawahan ini teman-teman. Lihat gak mas? Orang itu mas, orang apa? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Bukan loh mas. Bukan Orang loh mas. Saya kirain orang tadi mas. Coba saya deteksi mas. Iya mas, bener. Ini bukan orang ini mas. Tadi jenengan bilang yang mengganggu petani di sini pakai caping. Iya. Nah, ini pakai caping. Ini bukan manusia ini. Iya. Apa jangan-jangan ini yang sering mengganggu para petani sekitar sini? Ya, saya di sini tidak bisa langsung memutuskan mas. Soalnya kita belum mendapatkan informasi apa-apa. Itu kan dari katanya kan. Iya. Saya coba tarik paksa makhluk ini, saya masukkan ke ragani panjenengan. Iya. Agar kita mendapatkan informasi ya mas ya. Iya. Ya. Buka ya mas ya. Iya. Siapa kamu dan apa tujuanmu kesini? Assalamualaikum. Kenapa? Apa kamu tidak tahu salam? Saya juga tahu. Dan kenapa kamu Tapi tidak mau menjawab salam saya? tidak. Kenapa emangnya? Alasannya apa? Tidak mau. Kenapa memangnya? Itu sangat sulit. Kenapa sulit? Itu sangat mudah sekali loh. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jenengan tinggal balas salam saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu sulit? Menurut saya itu tidak sulit. Menurutmu tidak sulit. Lah apa yang membuat Kelihatannya itu tidak sulit. Akan tetapi maknanya. Ya. Ya udah, kalau menurutmu itu sulit, gini saja.
Tujuan saya datang ke sini karena saya dikasih tahu oleh teman saya yang sedang jenengan pakai raganya ini. Katanya petani di persawahan ini dia sering diganggu oleh salah satu makhluk yang ciri-cirinya makhluk itu membawa caping seperti panjenengan ini. Apakah panjenengan tahu siapa makhluk yang mengganggu para petani di persawahan ini? Itu adalah aku. Kamu? Ya, Kamu yang mengganggu? ya benar. Maksud dan tujuan kamu itu apa? Mengganggu petani di persawahan ini? Saya tidak terima. Tidak terima karena apa? Salah satu tetangga saya membunuh saya. Dan lagi, kau tahu ini jalan ini. Iya, kenapa dengan jalan ini? Sawah saya sebelah. Apa? Sawah saya sebelah sini. Iya, terus apa hubungannya? Lalu ini. Dulu batasnya tidak di sini. Tetapi 1 meter sebelah sini. Ya terus apa sangkut pautannya dengan kamu dibunuh itu? Sudah saya bilang tadi, saya dibunuh sama pemilik sawah yang sebelah sini. Iya, karena apa? Saya tidak tahu alasannya. Dia mengambil 1 meter ke sini. Saya sudah ikhlas. Akan tetapi saya malah dibunuh Astagfirullah. sebelum Sebelum apa? matahari terbenam. Astagfirullahaladzim. Oh. Jadi kamu dendam karena itu ya? Ya, Kamu kan sudah tahu pelakunya. Itu kan kamu tadi mengatakan itu tangga kamu sendiri. Seharusnya kamu jangan melampiaskan ini semua ke orang-orang yang tidak bersalah. warga lain tidak tahu kalau saya dibunuh. Tanya saya mati di sini karena tersengat strum. Setrum? Ya, dulu di sini ada aliran listrik untuk menjebak tikus-tikus tanaman. Oh, berarti yang membunuh kamu itu membuat seolah-olah kamu mati di tanah, di apa ya, di sawah ini tuh seolah-olah kamu tersengat listrik itu. Ya, Oh iya, iya. Nah, kenapa kamu tidak menghantui seseorang yang membunuh kamu itu, biar dia merasakan apa ya, ketidaknyamanan, terus dia mengakui semuanya. Tapi kok malah kamu malah apa ya, melampiaskan ke orang-orang yang tidak bersalah. Kamu sudah tahu pelakunya, ya, jangan seperti inilah. Terus kalau kamu ini masih punya rasa dendam, dendam nanti tidak akan ada habisnya. Nanti malah membuat kamu tidak nyaman dan tidak tenang di alam kamu yang sekarang. Nanti lantas apa yang harus saya perbuat sekarang? ya gini, itu si pelaku sudah ditangani oleh pihak berwajib apa belum? Belum sampai sekarang. Kamu tahu ciri-cirinya, kamu tahu orangnya, kamu tahu rumahnya. Tahu. Gini saja, ini kan semuanya sudah terlanjur. Kalau kamu masih merasa dendam, nanti malah mempersulit jalan muda alammu. Lebih baik kamu nanti tunjukkan saya di mana rumahnya, di mana orangnya. Nanti saya akan laporkan ke pihak yang berwajib, biar menyelidiki kasus kematianmu ini. Kalau boleh tahu itu kejadiannya berapa lama? Sudah hampir 1 bulan. 1 bulan? Ya, Ya. kalau saya memberitahumu ciri-cirinya, orangnya, apakah semua warga percaya kalau saya yang membunuh dia? Kamu yang membunuh dia? Ya, Bukankah dia yang membunuh kamu? Bukan kamu yang membunuh dia? dia sekarang sudah mati. Akan tetapi keluarganya tidak tahu
sama halnya dia membunuhku. Berarti kamu menghantui seseorang yang belum membunuh kamu sampai dia kehilangan nyawanya. Ya, Nah terus kamu masih punya rasa dendam apa kalau seorang itu sudah menjumpai ajalnya? Kamu dendam dengan siapa lagi? keluarganya. Keluarganya juga tidak suka sama saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mungkin karena sama saya banyak. Ya Allah. Gini saja, saya peringatkan pada panjenengan. Jenengan kalau masih merasa dendam nanti tidak akan ada habisnya. Jenengan itu alamnya sudah berbeda. Semuanya kan udah terlanjur. Terus si pelaku itu kan sudah kehilangan nyawanya gara-gara kamu kan, kamu hantui kan. Ya, Ya udah. Terus kamu mau apa lagi? apa yang terbaik menurutmu? Yaitu saya katakan tadi, jadi harus ikhlas. Jangan tidak usah lagi merasa dendam. Itu jalan terbaik. Apakah kamu ingin berbicara dengan warga dan membuktikan kalau saya dibunuh bukan terstrumuk sengatan listrik? Ya, kalau untuk itu nanti insya Allah saya akan coba berbicara dengan warga. Dan saya nanti juga akan menunjukkan rekaman video saya ini agar warga itu percaya. Tapi kalau saya hanya sendirian, saya untuk menjelaskan ke semua warga, ya saya tidak bisa menjamin kalau warga itu percaya dengan saya. Ya itu urusan. Bagaimanapun warga harus percaya. Saya di sini cuma ingin mencari tahu siapa makhluk yang mengganggu petani ini. Terus kamu malah menuntut saya seperti itu. Maksud kamu apa? Ya sama saja. Kau tadi ngomong seperti itu. Akan tapi saya menyuruh kamu supaya warga percaya kalau saya ini dibunuh. Iya, saya akan usahakan. Tapi saya tidak bisa menjamin. Ya, baiklah. Tapi kau usahakan. Baik. Gini saja. Kamu tidak usah mempunyai rasa dendam lagi. Saya tidak akan dendam lagi. Asal itu tadi. Ya, nanti saya akan coba. Tapi nanti kalau warga tidak percaya dengan saya mau bagaimana lagi? Keluarga saya sudah paham sepenuhnya. Ya, gini saja. Nanti saya akan menemui keluargamu. Biar keluargamu saja yang menjelaskan ke warga. Kau temani. Baik. Baiklah. Saya akan pergi. Iya. Silahkan. Ya Allah, malah jadi gini. Gimana? Panjang banget mas ceritanya lah. Itu makhluknya gimana ya? Saya mau jelasin mas. Keras kepala sih makhluknya mas. Ini saja. Ayo, ini kan ikut saya ke ke rumah keluarga yang dulu nyai sawah ini mas. Kita tanyakan ke warga-warga tempat ini di mana rumahnya. Ya. Udah, yuk. Ayo.